Gak pantas Sofi berhijab. Gak mau Sofi jadi orang munafik. Mau minta pertanggungjawaban orang lain kayak terserah. Dan soal anak itu. Guntur. Ulang! Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Yang penting itu sekarang itu kakak dan demi anak kakak. Ijab kabulnya hari ini. Lupa lo siapa yang biayain hidup lo? Hola, semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Udah kangen kan sama Ini Crush Movie? Yang selalu siap sedia nih menemani waktu gabut kalian. Kini, Crush Movie akan membawakan film percintaan anak muda yang salah langkah sampai Hamidun duluan nih. Waduh. Film ini berjudul Pantaskah Aku Berhijab yang tayang perdana pada 21 November 2024 dan mendapatkan rating 8/10 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Sofi kehilangan figur seorang ayah dalam hidupnya. Tak hanya berhadapan dengan sosok ayah yang tak bertanggung jawab, dalam urusan percintaan pun ia terjebak dalam hubungan yang toksik. Sofi akhirnya terjebak dalam kehamilan yang tak diinginkan. Meski demikian, hidupnya merasa lebih baik karena ia memiliki sahabat bernama Aksya yang selalu menemaninya dalam kondisi apapun. Sofi mencoba mencari jati dirinya dan menerima takdir. Ia mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab. Namun, dengan berbagai cobaan yang ia hadapi, muncul pertanyaan dalam hati Sofi. Pantaskah ia bahagia dan pantaskah ia berhijab? Oke, tidak usah bertele-tele lagi. Ini dia filmnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Ini Crush Movie. Serta hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari kita. Dan inilah film Pantaskah Aku Berhijab. Scene awal film ini kita diperlihatkan Sofia adalah seorang gadis cantik yang bekerja sebagai model iklan. Dia jago acting dan selalu ditemani oleh sahabatnya yang bernama Aksya. Aksya juga selalu menyemangati Sofia untuk mengejar mimpinya sebagai artis. Lalu bikin aku ngerasa aman dan nyaman. Setelah selesai casting, dia dikabari kalau dia sudah bagus dalam acting dan tinggal nunggu kabar saja. Sofia pergi ke kamar mandi karena dia mual-mual dan Sofi juga berusaha menghubungi pacarnya, tapi tidak direspon sama sekali Aduh. Aksya mengantar Sofi pulang dan sepertinya Sofi lagi mikirin sesuatu guys. Sampai di rumahnya, Sofi disambut hangat oleh ibu dan dua adiknya. Dua adiknya ini sangat senang Sofi acting dan meminta dibelikan hadiah jika Sofi lolos. Nggak deh, aku pasti beliin nanti ya. Saat Sofi sedang bersih-bersih, dia sambil memegang test pack yang hasilnya semua positif atau garis 2. Wajah Sofi yang sudah beda ini barengan dengan mendapatkan kabar kalau Sofi lolos. Semuanya senang, tapi Sofi lagi kepikiran karena dia positif hamil. Keesokan harinya, Sofi mencari pacarnya. Dia sudah tidak ada di tempat kerjanya dan Sofi menyusul ke rumahnya. Aduh, Sofi Hamidun duluan guys. Sesampai di luar kota, Sofi berhasil menemui pacarnya yaitu Guntur. Guntur kaget karena Sofi ada di sana. Dia memaksa Sofi keluar. Sofi bilang kalau dirinya hamil, tapi Guntur justru menuduh Sofi sudah begituan sama cowok lain. Dan anak itu belum tentu anak Guntur. Sofi benar-benar marah dan kecewa karena dia tidak mau tanggung jawab guys. Guntur mengusir Sofi dan bilang kalau dia tidak mau mengurus anak itu. Jadi Sofi bebas mau digugurkan atau digimanakan. Aduh. Mau minta pertanggungjawaban orang lain kayak terserah. Dan soal anak itu. Guntur. Ulang! Sofi pun pulang dengan keadaan kecewa dan menyesal sudah tertipu oleh dia. Sofi sangat sedih guys, dan dia mencoba meminum obat untuk menggugurkan anak itu. Saat Sofi membantu ibunya, tiba-tiba perutnya sakit dan dia bilang ini cuman main biasa. Tapi Sofi merasa sangat kesakitan di kamar mandi sampai membuatnya pingsan. Ibunya langsung membawa Sofi ke rumah sakit. Di sini dokter akhirnya bilang kalau Sofi positif hamil. Dan ibunya benar-benar kecewa kepada Sofi. Saya izin untuk melakukan tes kehamilan ya pada Sofi. Sofi juga menangis dan meminta maaf kepada ibunya.
karena sudah membuat Hamidun duluan nih di luar nikah. Sofi bilang kalau dia sudah meminta tolong bapaknya, dan bapaknya juga bilang kalau besok dia akan datang dengan Guntur untuk menikahkan Sofi. Bapak udah ketemu sama Guntur. Maafin Sofi ya, Bu. Ya, Bu. Di kedainya Aksya, tiba-tiba Sofi bilang kalau dia mau menikah dengan Guntur. Aksya kaget karena Sofi yang mau menikah mendadak. Sofi tidak berani cerita nih kepada Aksya guys, kalau dia Hamidun. Mendengar itu, Aksya seperti sedih. Apakah Aksya sebenarnya suka nih ya sama Sofi? Jadi gue gak jadi nikah sama lo, nikahnya sama Guntur. Gue cuma pengen lo besok datang temenin gue. Bisa gak? Keesokan harinya Aksya datang ke rumah Sofi. Di sana sudah ramai dan Sofi sudah panik karena acaranya sudah kurang 15 menit. Tapi Guntur dan ayahnya itu belum juga datang. Aksya akhirnya mengajak Sofi untuk ke rumah bapaknya karena bapaknya juga tidak bisa dihubungi. Sampai di rumahnya bapaknya, ternyata rumah bapaknya Sofi sudah kosongan dan kata tetangga di sana, bapaknya Sofi sudah pindah dari semalam dan akan balik kampung untuk menikah lagi. Sofi dibohongi lagi nih guys sama bapaknya. Katanya sih dia mau nikah di kampung. Mereka pun pulang dengan tangan kosong dan Sofi tidak jadi nikah. Sofi sangat kecewa sama bapaknya. Sofi hanya bisa menangis semalaman guys dan tidak tahu harus bagaimana. Saat itu Sofi seperti mencari klinik-klinik ilegal gitu. Keesokan harinya Sofi pamit untuk syuting kepada ibunya. Tapi ibunya seperti merasa aneh gitu guys. Di tempat syuting, Aksya sudah panik nungguin Sofi yang gak datang-datang karena waktunya sudah mepet. Ternyata Sofi pergi ke klinik ilegal yang melayani mengeluarkan anak. Sofi mau menghilangkan anaknya nih guys. Sofi antri sendirian dan juga melakukan hal itu sendirian. Dokter sudah mulai bersiap melakukannya. Tapi tiba-tiba ibunya Sofi datang dan menghentikan aksi Sofi yang mau menghilangkan anaknya itu. Sofi awalnya tidak mau, tapi ibunya memaksa Sofi dan berjanji akan membantu Sofi untuk membesarkan anak itu. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Yang penting itu sekarang itu kakak dan juga anak kakak. Aksya pergi ke rumah Sofi karena Sofi sudah digagalkan menjadi model karena tidak datang hari itu. Sofi bilang kepada Aksya kalau dia lagi sakit nih. Aksya terus berusaha menguatkan Sofi kalau dia tidak boleh galau berlarut-larut. Sofi dan Aksya deket banget guys karena Aksya selalu ada buat Sofi. Aksya pun mengajak Sofi jalan-jalan supaya dia tidak banyak pikiran nih. Mereka berdua pun jalan-jalan dan Aksya selalu menghibur Sofi guys supaya dia tidak sedih dan galau terus. Setelah berjalan-jalan, Aksya mengajak Sofi pergi ke kedai baru miliknya yang katanya dia akan pindah jualan di sini. Di sini Sofi cerita kalau dia sepertinya sudah tidak percaya lagi sama cowok dan justru cowok itu hanya bikin ribet. Tapi dari pengalaman yang terjadi, Lo belum ketemu yang pas aja. gue gak akan bucin lagi. Cinta segitunya pun juga gak salah. Keesokan harinya, Sofi pun pergi ke sebuah butik untuk melamar pekerjaan di sana. Dan ternyata anak dari pemilik butik itu yang bernama Mirna adalah teman Sofi saat dulu masih casting bareng. Karena dia sangat dekat guys sama Sofi, sampai akhirnya Mirna meminta supaya ibunya langsung menerima Sofi supaya bekerja bersama dengannya. Dan Sofi pun akhirnya diterima kerja nih guys. Jadi Sofi selamat bergabung. Setelah itu Sofi pergi ke kedai Aksa dan bilang kalau dia akhirnya diterima bekerja di salah satu butik. Butik hijab gitu, jadi gue lihat. Terus sekarang udah gak pengangguran. Aku mau kerja sama lo. Di rumahnya Sofi berusaha mencari baju untuk menutup perutnya supaya dia tidak ketahuan nih guys kalau lagi Hamidun. Hari pertama kerja Sofi diantar oleh Aksya nih. Dan Mirna seperti kagum gitu guys sama Aksya yang sangat ganteng. Aduh. Aman, santai. Dalam bekerja, Sofi diminta untuk memakai kerudung karena harus sesuai dengan jualannya di sana, yaitu berjualan hijab dan pakaian muslim. Karena dia cerita kalau penjualan saat ini sedang menurun dan dia mengajak Sofi untuk bersama meningkatkan penjualannya lagi. Ayo Sof, siapa tahu kita bisa keliling Eropa juga. Sofi dan Mirna lagi asik nih guys buat konten jualan. Dan tak lama kemudian Aksya datang untuk membantu mereka membuat kontennya. Sofi dan Mirna sama-sama menjadi model di sana supaya barangnya terjual makin banyak. Hai, halo semuanya. Aku Sofi. Mirna.
Dan di malam hari, saat Sophie tertidur, ibunya menaruh obat penguat janin di atasnya dengan berharap Sophie tidak lupa untuk meminumnya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Sophie dan Myrna berhasil menaikkan penjualan. Dan jualannya juga banyak guys. Ibunya Myrna meminta Sophie untuk menjadi brand ambassador di sana. Dan sepertinya setiap hari dia sponsori menggunakan baju jualannya itu. Sophie sangat senang, apalagi dia juga diberi bonus lebih. Tapi jadi brand ambassador. Sampai di rumahnya Sophie senang guys, bisa membelikan hadiah untuk adik-adiknya dan juga membantu kebutuhan keluarganya. Sophie mencoba memakai hijab nih, tapi dia merasa apakah dia pantas untuk berhijab hanya untuk menutupi Hamidunnya. Ibunya tetap mendukung Sophie berubah untuk lebih baik nih. Gak pantas Sophie berhijab. Gak mau Sophie jadi orang munafik. Di sini Aksya kaget melihat Sophie yang memakai hijab. Dan Myrna pun bilang kalau kini Sophie sudah memutuskan untuk berhijab. Aksya bilang nih kepada Sophie kalau Sophie ini cantik banget setelah memakai hijab. Cantik. Sophie dan Aksya bikin janjian nih untuk makan di kedainya Aksya. Aksya tidak sengaja melihat ada obat penguat janin nih di tasnya Sophie. Karena dia kan gak tahu ya guys kalau Sophie itu Hamidun. Hari-hari berlanjut dan kini kehamilan Sophie semakin besar. Dia seperti makin kesusahan bergerak nih guys. Tiba-tiba Myrna memakaikan Sophie lensa lipstik karena katanya mau ada Mas Bahar menyuplai kain mereka. Mas Bahar pun datang dan dia berkenalan nih dengan Sophie. Dan dia kaget karena Sophie memang secantik itu menjadi model hijab. Sepertinya Mas Bahar suka nih sama Sophie guys. Dan dia mengajak Sophie untuk makan bareng. Dan Sophie mengajak makan di tempat Aksya. Kalau yang enak-enak di sini apa ya, Sof? Mereka pun pergi ke tempat Aksya dan Aksya kaget karena Sophie dan Bahar datang berdua ke sana. Aksya memanggil Sophie dan bilang kalau Sophie merasa tidak nyaman sama Bahar, maka Aksya akan mengatasinya. Tapi Sophie tidak mau karena Bahar adalah atasannya. Tenang, ini bisa gue tanganin kalau yang kayak gini mah. Keesokan harinya sepulang kerja, lagi-lagi Sophie dijemput Bahar nih guys dan mau mengantar Sophie pulang. Sof, boleh geseran nggak? Dan keesokan harinya Bahar datang lagi ke rumah Sophie untuk menjemput Sophie. Tapi Sophie sudah berangkat kerja dan dia bertemu dengan ibunya Sophie. Dan dia membawakan beberapa oleh-oleh nih untuk Sophie guys. Sophie sangat semangat dalam bekerja dan dia sangat senang nih saat di foto-foto model gitu. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan sama kemunculan Guntur bersama pacarnya yang ada di butiknya. Sophie pun akhirnya mengejar Guntur dan ceweknya itu. Dan Sophie marah karena Guntur tidak mau tanggung jawab. Ternyata dulu Guntur sudah memberikan uang 15 juta kepada ayahnya Sophie untuk mengurus anak itu. Padahal ayahnya Sophie kan kabur ya guys. Aksya pun datang dan langsung memukul Guntur yang kurang ajar gitu sama Sophie. Mereka pun akhirnya masuk dan Sophie mengobati beberapa luka di tangannya Aksya karena memukul Guntur nih guys. Sepulang kerja ibunya Sophie bilang kalau katanya Bahar tadi ke sana dan bilang mau melamar Sophie dan menikahi Sophie. Dan dia juga sudah tahu kondisi Sophie yang lagi Hamidun. Katanya Bahar mau bertanggung jawab nih atas anak itu. Ibunya Sophie pun membujuk Sophie supaya Sophie mau daripada anak itu lahir tanpa seorang ayah. Ibu udah cerita semuanya. Sophie pergi ke kedai Aksa dan dia kaget karena di belakang kedainya ada tempat permainan anak yang baru Aksya buat. Di sini Aksya akhirnya bilang kalau dia sudah tahu kalau Sophie Hamidun. Sophie sedih nih karena dia tidak berhasil menutupi ini dari Aksya. Sophie sangat ingin cerita dari dulu, tapi Sophie merasa malu guys, dan dia tidak mau Aksya kecewa kepadanya. Mereka pun akhirnya berantem, apalagi Sophie bilang kalau Bahar mau menikahinya dan dia mau menerimanya hanya untuk memperbaiki hidupnya. Lo bisa gak sih gak usah sok-sok bertanggung jawab kayak gitu? Emang lo tahu dari awal gue hamil, kenapa lo gak ngomong sama... Hari pernikahan Sophie dan Bahar pun tiba. Untuk kedua kalinya Aksya datang ke pernikahan Sophie. Di sini semuanya sudah bersiap-siap nih dan acara akan dimulai. Tak lama kemudian Pak Ustadz bilang kepada Sophie kalau pernikahan ini hanya siri dulu dan untuk nikah sahnya nanti akan menyusul. Karena Sophie tidak bisa menolak, akhirnya dia pun mau melanjutkan prosesi akad nikah itu. Dan tiba-tiba istrinya Bahar datang guys. Dia marah-marah dan menuduh Sophie pelakor karena mau menjadi istri keduanya Bahar.
Waduh, Sophie pun menangis guys, karena dia tidak tahu apa-apa. Sophie mengamuk di kamarnya, karena lagi-lagi dia dibohongi oleh laki-laki. Karena bersedih, Sophie akhirnya seperti mau lahiran gitu guys. Dan Aksya langsung segera membawa Sophie ke rumah sakit. Bijak lo pulangnya hari ini. Lupa lo siapa yang biayain hidup lo? Di rumah sakit ternyata Sophie masih belum mau lahiran. Tapi kehamilannya yang lemah yang membuat perut Sophie sakit dan keluar cairan merah. Dokter juga bilang kalau janin di perut Sophie sudah tidak berdetak lagi. Jadi mau tidak mau besok harus dilakukan operasi. Sophie tidak banyak bicara sama Aksya karena kini Aksya sudah tahu kalau dia hamidun. Di malam hari Sophie memilih untuk sholat dan berdoa karena kini dia seperti merasa kesepian kalau nanti anaknya sudah diambil. Mau gue nunggu di sini atau? Dikabulin. Allah kasih kesempatan buat aku perbaikin semuanya. Saat dokter datang untuk membawa obat supaya diminum, Sophie tiba-tiba merasa perutnya seperti ada yang bergerak. Aksya pun langsung bergegas untuk memanggil dokter dan dia mengecek dan ternyata ada detak jantungnya lagi guys. Akhirnya anak Sophie selamat dan tidak jadi untuk dioperasi. Sophie pun akhirnya senang nih guys. Gua panggil suster bentar. Suster, Oh, detak jantungnya ada lagi? Ini semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga di rumah Sophie semua kini tahu kalau Sophie hamidun nih. Dan Sophie menjadi bahan pembicaraan satu komplek. Maka dari itu Sophie dan sekeluarga memilih untuk pergi dan pindah dari sana daripada kehidupan mereka hanya menjadi omongan warga. motor gue jual untuk beli ini. Aman? Dah. Mereka sampai di kontrakan baru dan Sophie meminta untuk pergi dari rumah dulu dan mau mencari kerja sambil mengurus anaknya sendirian. Aksya datang menjemputnya dan kini Aksya menjual sepeda motornya untuk membeli mobil nih guys, supaya Sophie bisa lebih nyaman nih. Cie, Aksya effort banget ya guys sama Sophie. Sophie memilih untuk ngekos dan tinggal sendirian. Selama Sophie sendirian, Aksya selalu mengantar Sophie kemanapun Sophie mau pergi, seperti belanja dan membeli peralatan bayi nih. Aksya juga mengarangkan nama nih untuk anaknya Sophie nih guys. Lebih kagetnya lagi sesampainya di kedai Aksya memberikan kedainya untuk Sophie supaya bisa dikelola sendiri oleh Sophie. Sophie pun kaget karena dia tidak menyangka Aksya sebaik itu. Udah gak usah dipikirin. Sophie memutuskan untuk berjualan hijab dan mengubah kedai Aksya menjadi butik hijab. Sedangkan Aksya berjualan nih di depan butiknya itu. Hari-hari pun berlalu. Sophie bekerja berjualan baju guys di butiknya itu. Karena Sophie juga sudah dipecat guys dari tempat kerjanya yang sebelumnya. Aksya juga selalu membantu Sophie nih dalam mengurus pekerjaannya. Karena Sophie juga sering kesusahan karena dia lagi hamidun besar nih. Sophie sangat senang setelah mempersiapkan baju-baju pakaian bayi milik anaknya itu. Keesokan harinya saat Sophie menjaga butik, tiba-tiba air ketubannya pecah dan Aksya pun bersiap untuk membawa Sophie ke rumah sakit. Tapi kunci mobil Aksya ketinggalan di dalam guys, dan dia tidak bisa mengambilnya nih. Aduh. Akhirnya Aksya memutuskan untuk memanggil orang untuk membantu Sophie lahiran, karena di sini Sophie sudah seperti mau lahiran. Orang itu pun datang dan Sophie pun bersiap untuk kelahirannya sambil ditemani dengan Aksya juga. Aksya menelepon ibunya Sophie kalau Sophie sudah mau lahiran dan alhamdulillahnya anaknya Sophie pun lahir dengan selamat. Karena hanya ada Aksya laki-laki di sana, maka Sophie menyuruh Aksya untuk mengadani anaknya itu. Aduh, Aksya cocok banget ya guys jadi bapaknya anaknya itu. Tapi Sophie seperti tidak sadar kalau selama ini Aksya suka padanya. Yakin dari tadi ada selimut. Aksa tunggu di situ aja ya, temenin Sophie ya. Kalau mau sekalian diajanin, silakan aja. Ibu dan adik-adiknya Sophie juga datang dan sangat senang menyambut bayi itu hadir. Hari-hari Sophie menjaga anaknya sendirian nih, tapi selalu ada Om Aksya nih yang kadang-kadang datang untuk menemani bayinya Sophie. Aksya ini sangat perhatian guys, dan dia sering banget membelikan kebutuhan seperti susu, pampers, dan juga boneka-boneka. Setelah itu Sophie mengajak Aksya untuk mengobrol nih di atas, dan dia bilang kalau Aksya harus berhenti melakukan ini supaya Aksya bisa menjalani kehidupannya sendiri. Supaya Aksya bisa cari cewek lain untuk dinikahinya. Karena jika Aksya selalu bersama Sophie, maka di kehidupannya akan begini terus.
Aksya diminta untuk tidak bertemu dengan Sofi dan anaknya lagi. Dan hal ini justru membuat Aksya sedih dan menangis guys. Aksya yang sudah diusir itu pergi dan berpamitan terlebih dahulu kepada anaknya Sofi yang sedang tidur itu. Di sini Sofi jadi teringat nih masa-masa di saat Sofi kesusahan. Dan selalu ada Aksya yang menemaninya dan membantunya kemana-mana. Tak lama kemudian Sofi akhirnya turun menyusul Aksya. Dan dia bilang kalau dia menyesal sudah berbicara seperti itu. Dia tidak mau Aksya pergi dari hidupnya karena dia butuh Aksya nih guys. Di sini Aksya bilang kalau dia sebenarnya suka padanya. Begitupun dengan Sofi, ternyata juga punya perasaan yang sama guys. Terus sayang sama lo. Kenapa gue dipukul? Akhirnya mereka pun menikah guys. Dan Aksya menganggap anak Sofi seperti anak kandungnya sendiri. Dan kini Sofi akhirnya bertemu dengan laki-laki yang benar-benar mencintainya dan tidak pernah membohonginya. Justru Aksya mau menerima anak itu guys. Filmnya keren banget ya guys. Tapi hal ini tidak boleh dicontoh, apalagi buat anak muda zaman sekarang. Jangan sampai salah jalan seperti Sofi ya guys. Karena kehidupan nyata tidak seperti di film. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu nih review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Wah, Gak pantas Sofi berhijab. Gak mau Sofi jadi orang munafik. mau minta pertanggungjawaban orang lain kayak terserah. Dan soal anak itu. Guntur. Ulang. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Yang penting itu sekarang itu kakak dan demi anak kakak.